Halo semua, balik lagi di Crash Media. Di video ini, kita masih bawa fakta-fakta unik dari luar negeri nih. Kalian tahu apa nggak? Ikutin videonya. Kita bakalan punya 5 balapan paling aneh, paling absurd deh pokoknya. Kalau kita tahu, balapan tuh kan pasti kalau kita di sirkuit atau di jalanan, siapa dulu yang pertama kali lewatin garis finish. Nah, buat balapan yang ini, aneh-aneh banget. Dari mobilnya, dari tracknya, dari konsepnya, idenya. Nah, ini mesti kalian pantengin. Yang pertama, kita punya softbox Red Bull. Apa nih? Softbox, ya, kotak sabun. Kotak sabun, tapi balapan. Balapan kotak sabun ini populer di Amerika dan juga daratan Eropa. Nah, Red Bull menjadi title sponsor dari event ini. Pertama kali mereka ngadain di Belgia. Konsepnya adalah mereka mengendarai kendaraan. Ya ini kendaraan gitu, cuman ya bentuknya kayak gitu. Awalnya nih mereka pakai kotak kayu. Nah, mereka pasangin roda. Mereka meluncur deh. Tracknya sendiri unik banget. Yang udah jelas turun, karena kita mengandalkan gaya gravitasi kan. Yang kedua, dia pakai handicap kayak tikungan, pakai barrier, pakai ban-ban untuk dibikin track, dan juga ada rem untuk loncat, jumping. Yang awalnya hanya bentuknya kotak, dikasih roda, sekarang dengan imajinasi orang-orang dibikin sekreatif mungkin. Kayak yang ini nih, pasti kalian gak asing dong dengan Toyota AE86-nya Takumi dari film Initial D. Nah, mereka bikin plus bawah tahunya tuh dikresek. Kocak banget kan? Selain itu juga masih banyak banget model-model lain. Dari ada yang Jeep, ada yang ambulans, fire truck. Nggak jelas deh pokoknya. Tapi memang ini salah satu tontonan yang bikin kalian terhibur banget. Coba deh kalian search di YouTube Red Bull Soft Race, adegan-adegan tabrakan. Dijamin nggak mungkin kalian nggak ketawa. Di nomor 2, kita punya balapan. Balapannya ini sebenarnya disuruh nih gue sama Dipo. Udah pasti tahu dong kalau Dipo yang nyuruh tentang apa? Tentang drifting ya. Jadi video ini disponsori oleh Garasi Drift. Oh, ini dia. Oke, jadi drifting. Mungkin banyak kalian yang belum tahu dan juga mungkin banyak yang sudah tahu balapan drifting. Tapi untuk yang belum tahu, pasti mereka bingung. Kok ini balapan bukan yang duluan yang juara? Ataupun penilaiannya seperti apa sih? Memang, balapan ini awalnya belum begitu populer. Tapi sekarang bahkan di Indonesia pun udah jadi tontonan wajib untuk mereka yang cari sports entertainment. Jadi memang drifting ini unsurnya lebih ke arah fun. Banyak banget sekarang di dunia ini kompetisi drifting. Yang paling terkenal pasti kalian kalau nonton drifting pasti harus nonton D1GP. Kenapa D1GP? Karena drifting itu lahir di Jepang. Inilah event profesionalnya drifting di Jepang, yaitu D1GP. Yang kedua, ada Formula Drift. Formula Drift ada di USA, ada juga di Asia. Garasi Drift dulu ikutan tuh di Malaysia. Gue ikutan nonton soalnya, ikutan support. Terus juga ada yang di Rusia sekarang lagi hype banget, RDS, Russia Drift Series. Itu gokil, itu juga keren. Amandio ikut di sana. Oke, itu eventnya. Jadi apa sih drifting? Olahraga ini tuh cukup unik. Jadi nggak cuman kita siapa yang paling cepat menuju garis finish. Drifting ini banyak banget penilaiannya, nggak cuman kecepatan. Kayak ada line, angle, speed, dan style. Jadi 4 komponen ini harus dapat dipenuhi oleh drifter tersebut untuk menjadi juara. Setiap balapan dijalankan dengan 2 kali run, terdiri dari 2 mobil. Yang pertama kita sebut lead car, dan yang kedua adalah chase car. Di mana di run pertama, lead car akan memimpin mobil chase car untuk menyelesaikan track, di mana track tersebut pasti sudah dibikin handicap oleh juri dengan titik-titik dan poin-poin yang harus mereka penuhi. Chase car harus bisa mengikuti lead car as close as possible. Nempel tuh door to door lah, tapi jangan sampai kontak. Kalau serempet-serempet justru itu jadi advantage untuk chase car. Di run yang kedua ditukar tuh, mobil lead jadi chase, mobil chase jadi lead. Nah, hasil dari 2 run itu dilihat oleh juri dan mana yang lebih memenuhi kriteria dari juri. Itu dia juaranya. Di nomor 3 kita punya 24 Hours of Le Mans. Bukan lemang. Nah, oke. Sebelum kita bahas apa sih 24 jam balapannya Le Mans, pasti kalian semua tahu kalau semua kalian emang petrolhead. Siapa yang nggak tahu dengan kejuaraan 24 Hours of Le Mans? Nggak tahu deh bacanya Le Mans, Le Mans. Pokoknya itu, balapan ini kan bisa disebut salah satu balapan top of the line. Kayak F1-nya lah gitu. Tapi ini endurance race. Diselenggarakan setahun sekali di sirkuit Le Mans di Prancis, memakan waktu 24 jam balapannya. Biasa mereka bisa terdiri dari 2-3 driver. Untuk kalian yang mungkin belum tahu balapannya, tapi pasti kalian kenal mobil-mobilnya. Dulu, 24 Hours of Le Mans itu mewajibkan pabrikan untuk membuat mobil street legalnya untuk berlaga di dalam Le Mans. Contohnya,
Mercedes CLK GTR, Maserati MC12, ini keren banget, ini favorit gue. Atau juga Mazda 787B yang pasti kalian sering lihat di Gran Turismo, salah satu mobil terkencang. Oke, anyway, itu tentang 24 Hours of Le Mans, sedikit aja nih. Tapi kita punya 24 Hours of Le Mans. Ini balapan kocak juga. Jadi mereka punya regulasi untuk membatasi budget mobil yang akan mengikuti balapan 24 Hours of Le Mans. Mereka punya budget $500 doang. Bayangin $500 itu kalau kita konversikan beli NMAX saja nggak cukup. Tapi ini mereka harus bisa bikin mobil balap yang bisa untuk berlaga di kompetisi 24 Hours of Le Mans. Untungnya, $500 ini sudah termasuk mobilnya sendiri, biaya modifikasi, pokoknya harus cukup $500. Kalau mereka lebih dari $500, per dolarnya mereka akan didenda berupa pengurangan lap untuk balapan di event tersebut. Tetapi yang kita ambil sisi positif dari kompetisi ini adalah walaupun dibatasi dengan $500, tetapi untuk safety features kayak safety belt, terus ban atau segala macam yang menyangkut dengan keselamatan para drivernya, itu mereka boleh tambahkan budget di luar dari $500. Nah, itu dia untuk regulasi mobilnya. Nah, sekarang balapannya kayak apa? Kalau yang 24 Hours of Le Mans itu diadakan di Prancis dan hanya setahun sekali di sirkuit yang sama setiap tahunnya. Nah, kalau ini 24 Hours of Le Mans ini diadakan di Amerika dengan judul-judul balapan yang nggak akan gue sebut karena susah banget nyebutnya nih. Coba nih, lihat nih, apa nih? Masukin ya editor ya. Ini kami nggak bisa bacanya soalnya. GP Dul Ak CHRGOGGAGOGG ETC-ETERA 2022. Dan juga yang unik adalah judulnya doang, 24 Hour of Le Mans. Tapi konsepnya nggak selalu 24 jam. Persis deh kayak tukang print-printan di Jakarta tuh, tulisannya 24 jam. Padahal pas dateng tengah malam tutup. Walaupun balapan ini emang balapan yang lebih ke arah fun dan emang kita mencoba explore diri kita dengan budget 500, kita bisa bikin apa sih gitu. Itu dia yang membuat tertantang para pesertanya. Contohnya, ada engineer dari SpaceX yang biasa bikin urusan luar angkasa, mereka ikutan. Karena dia pengen bikin dengan budget tersebut, bisa nggak nih mobil kompetitif, reliable, tahan lama, sampai garis finish. Itu dia, makanya banyak banget nerapin teknologi yang budget tapi bisa digunain. Ya, di nomor 4 sekarang. Udah ada yang bisa nebak nggak? Apalagi nih balapan-balapan aneh. Yang ini balapannya serius, tapi unik banget. Kalau kalian tahu, mobil-mobil off-road itu pasti identik dengan tanah, lumpur, ataupun hutan, desert, padang pasir lah, seperti itu kan. Beda dengan yang ini, walaupun ini konsepnya adalah sebuah Jeep atau kita nyebutnya trucks ya di Amerika, ini mereka balapan di sirkuit. Jadi kalau suka orang bilang, mobil 4x4 buat apa di jalan aspal? Nih, lihat nih. Ini mobilnya off-road banget, tapi mereka pakai di sirkuit. Kalau untuk speknya, mobil segala macam, gue nggak bahas deh di sini. Itu jatahnya Mas JJ Logi deh untuk spek mobilnya. Tapi yang kita lihat di sini adalah sisi dari keunikan balapannya. Diselenggarakan di Amerika dan juga terkadang ada di Australia, kayak di Gold Coast, di Adelaide, sirkuit-sirkuit yang kita kenal untuk mobil-mobil sedan balapan. Nah, ini dipakai untuk balapan trucks atau Jeep deh. Kita sebagai orang Indonesia kita taunya Jeep kan, mau apapun bentuknya. Nah, Jeep ini start kayak mobil F1, tapi di tengah treknya bayangin, ada rem buat loncat. Serem nggak tuh liatnya? Udah gitu ngebut-ngebut banget kan? Nih, kayak ini nih, mereka beloknya tuh sampai tripod, cuman seru banget. Kalian harus nonton. Mungkin ini belum banyak orang yang tahu, nah mulai sekarang coba deh perhatiin. Seru banget. Nah, salah satu pembalap yang terkenal adalah Robby Gordon. Pasti kalau kalian sering nonton Dakar ataupun off-road Amerika pasti kenal. Dulu dia pakai Dakar pakai Hummer H3. Sekarang dia juga salah satu peserta dari Stadium Super Trucks. Seru banget, asli. Oke, Crash Media itu kan bahasnya bisa roda 4, roda 2. Nah, kenapa nggak kita bahas yang roda 3? Di nomor 5 kita punya balapan bajai. Gue mau ketawa sebenarnya. Jadi ini adalah bajai atau orang luar negeri atau nyebutnya tuk-tuk. Nah, di India, di negara asalnya bajai, banyak banget balapan menggunakan bajai. Dari yang di track kayak sprint off-road, sampai ada yang lumpur-lumpur nih. Bahkan Red Bull pun bikin kejuaraannya untuk balapan bajai. Kita kan orang Indonesia nih, ada bajai dong, pasti kalian pernah naik kan, yang orange. Kalau yang biru mungkin nggak terlalu banyak populasinya. Yang orange nih, yang lama, pasti pernah dengar drag race bajai di Kemayoran. Selain itu, drag race bajai gitu kan, kabriolet gitu kan, pintunya suicide door,
ya cocok sih jadi mobil balap emang. Nah, itu di dalam negeri. Di luar negeri lagi nih, kita balik lagi. Pasti kan kalau kalian seneng banget dengan otomotif ya, petrolhead deh kita nyebutnya. Nggak asing dong dengan sirkuit Nürburgring. Sirkuit yang panjang banget ini, ada satu bajai ataupun tuk-tuk nyobain nih, ngambil satu lap, pengen tahu waktunya berapa. Nih dia nih, bayang nggak tuh, ngeng tuh di Nürburgring, bete nggak tuh? Kalian pasti penasaran dong, berapa lama nih tuk-tuk muterin Nürburgring Nordschleife? Dalam jarak 12 miles, nih tuk-tuk itu menghabiskan waktu 31 menit. Anggap aja setengah jam deh. Dibandingin dengan pemecah rekornya di bawah 10 menit. Berarti satu lapnya tuk-tuk, 3 lapnya mobil kenceng. Overlap 3 kali tuh si tuk-tuk. Nah, kalian udah lihat nih, ada 5 balapan yang aneh-aneh. Apa yang bisa kita ambil? Balapan ini kita nggak penting mau kalah, mau menang, ataupun ya nggak dapet apa-apa. Tapi yang mereka dapet tuh apa dari semua driver? Fun-nya, karena memang tujuan kita adalah untuk mencari kesenangan. Jangan sampai bete-betean atau apa. Ini dia caranya salah satu untuk menghilangkan stres. Jadi jangan sampai balapan tambah stres tapi ngilangin stres. Oh ya, untuk kalian yang punya ide lain ataupun balapan-balapan lain yang aneh yang bisa kalian rekomendasikan, komen di bawah, kasih tahu kita, nanti kita ulas. Seperti biasa, nggak usah di-subscribe channel ini, jangan di-subscribe kecuali kalian senang dengan videonya. Gua rasa cukup, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.